pemilih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama kami podcast KPU Provinsi Sumatera Selatan. Di Ngobrol bareng KPU, ngobrol penuh informasi bareng Komisi Pemilihan Umum. Pada episode kali ini bahasan kita tidak kalah menarik, yaitu KPU melayani, menjaga semangat, menguatkan pelayanan di tengah efisiensi. Saat ini telah hadir tamu podcast kita yang luar biasa, yaitu Pak Zari, adalah sekretaris PLT Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan juga beliau menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Jakarta Pusat. Kita hari ini akan ngobrol bareng beliau dan mencari informasi tentang perjalanan karir, dan tentunya sebagai senior kita pengen menggali apa sih yang sudah Bapak laksanakan dan akan menjadi pedoman bagi kami sebagai penyelenggara KPU, tentunya khususnya di Sekretariat KPU. Pagi ini telah hadir Pak Zari. Saya perkenalkan Pak Zari. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman pemilih dimanapun Anda berada. Tetap semangat, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam demokrasi dari Sumatera Selatan. Tuh, luar biasa memang Bapak. Pak Zari itu terkenal dengan semangatnya, karena Bapak karir pertama di KPU ini diawali dari Pamdal ya Pak ya, Iya, di KPU, keamanan ya. tuh di KPU. Jadi memang jaga suasana Siap, itu tanaman kita. yang memang luar biasa. Saya angkat topi tuh tentang jaga Saya, suasana Ibu. Pak, memang luar biasa. Pak Zari itu selain dari PLT Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, juga sebagai Sekretaris KPU Jakarta Pusat. Saya Pak, begitu banyak junior-junior yang sedang menyaksikan podcast kita, ngobrol bareng kita hari ini. ya, Pengen sekali mendengar pengalaman Bapak, pelajaran-pelajaran yang berharga Pak, yang bisa ditularkan kepada kami, sehingga kami bisa mendapatkan semangat yang sama. Semangat dari Bapak yang luar biasa itu rasanya perlu ditularkan kepada kami. Kami pengen mendengar Pak pengalaman-pengalamannya. Silakan Pak. kalau pengalamannya sebetulnya sederhana. Saya di birokrasi itu kurang lebih sekitar 36 tahun. Kemudian di KPU ini kami baru bergabung di tanggal 11 bulan 5 2001. Nah, waktu itu kami diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk memegang satu bagian namanya Kepala Keamanan. Nah, di Kepala Keamanan itulah kami banyak belajar tentang bagaimana membangun semangat, membangun kerjasama, membangun chemistry di antara kami. Di keamanan itulah kami bentuk. Karena kami rentang kendalinya 34 provinsi waktu itu ya, Bu ya. Dulu 38, setelah 1 tahun Masih kemudian 34 ya? masih 34. Setelah itu baru berubah 38 provinsi. Jadi kami waktu itu membawai jaga saksana itu kurang lebih sekitar 1.827 orang. Yang notabene di awal-awal itu mereka tidak ngerti apa itu keamanan. Makanya kami beri nama jaga saksana. Nah, jaga saksana itu, Bu, saya beri dari nama bahasa Sanskerta. Kami ambil dari bahasa Sanskerta, artinya menjaga pelindung pemimpin dunia. Itulah jaga saksana. Kalau disingkatnya JS, jangan lupa sholat, jangan lupa semangat. Nah, itu. Jadi jaga suasana itu artinya penjaga pelindung pemimpin dunia. Iya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Makanya konsep yang pertama kita bangun adalah bagaimana seorang anggota jasa saksana itu harus bisa menjadi disiplin, kemudian memiliki kerapian dan kebersihan. Kalau disingkat dengan DKK. Jadi Anda dikatakan anggota jaga saksana apabila Anda memiliki DKK tadi. Iya. Diawali dengan disiplin, nah, kemudian rapi dan bersih. Iya. Kalau istilah DKK itu pasti jadi ringan dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Iya. Kebersamaan lah itu Betul. bentuknya ya Pak ya. Kebersamaan. Jaga suasana itu memang sebelum bertugas juga itu dibekali dengan diksar ya Pak. Ya. Dan diksar kita tuh di Lido. Lido. Gak main-main gitu. Karena Lido itu adalah SPM terbaik di Indonesia. Iya. Ada 24 SPM, Lido yang terbaik. Karena memang kita di KPU ini, Ibu izin selalu memberikan terbaik. Iya. Belajar memberikan terbaik. Karena KPU melayani. Melayani dengan hati. Ya. Berbicara dengan KPU melayani. Dan hati itu berarti juga ya Bapak Ibu. Iya. Humanis, Humanis ya. attitude, Attitude, trust dan inovatif. trust, Itu hati. humanis, attitude, Trust, trust, dan dan inovatif. inovatif. Nah, itu Hati. Oh, Makanya luar namanya biasa. begini. Hmm, Kalau ya, mau selamat, gunakan kata dua, Ibu. Hati-hati. hati-hati. Nah,
Baik Pak, kita membahas masalah KPU melayani, Ya, menjaga semangat, betul. menguatkan pelayanan di Iya. lingkungan sekretariat KPU. Boleh dong Bapak ceritakan bagaimana perjalanan karir? Ini perjalanan karir nih Pak. Kan Bapak dari Sulawesi Selatan nih. Ya betul. Tentu PNS-nya tuh dari Sulawesi Selatan ya Pak ya? Ya, dulu pegawai pusat Ibu. Oh, pegawai pusat. Dipekerjakan di Sulawesi Selatan. Oh gitu. Tahun 93 ya. Iya ya, kami pengen sekali Pak. Teman pemilih pengen juga mendengar nih seorang Azari itu sebelum di KPU tuh ngapain aja sih? Ya. Itu Saya izin sebelum di KPU itu kami tugas di Kabupaten Bone. Bone. Lurah, di sana. Di Kecamatan Sibule, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kemudian tahun 97 kami hijrah ke Jakarta. 97. Iya. Kemudian 24 kami pindah di Provinsi Banten sebagai ajudan gubernur waktu itu. Nah, kemudian kami bergabung di Kemendagri itu 2004 sebagai kabak umum, pengasuh dulu Ibu sebelum kabak umum. Kemudian kami di DKPP 2019 itu sebagai kabak humas. Pernah di KPU Iya, juga di ya? KPU pernah. Kemudian tertarik ke KPU. Makanya kami bergabung di KPU itu tanggal 11 bulan 5 2001. Tugas yang paling berat adalah dikasih keamanan. Itu yang pertama kali ya? Ya, Pertama kali. tapi bagi saya sekali lagi bukan masalah berat tidaknya. Ini adalah masalah kepercayaan oleh pimpinan yang diberikan pada kita. Makanya kita harus bangun chemistry dari bawah. Kita tumbuh kembang bersama, sukses bersama. Walaupun waktu itu kita melihat harapan sangat kecil, tapi kata nenek kita, kata guru kita, jangan pernah menyerah walaupun harapan yang kembali sangat kecil. Yang penting masih ada harapannya. Betul. Walaupun kecil. Iya. gitu ya, Pak. Jadi kita jangan pernah menyerah. Karena apa yang kita pikirkan Ibu sama dengan apa yang kita dapatkan. Pikiranmu adalah takdir. Pikiranmu adalah takdir. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu Ibu, jangan overthinking duluan Ibu. Iya. Jangan takut dulu, kerjain aja dulu. Tapi lebih bagus kalau dikerjain secara berjamaah. Karena beda Bu, kita bekerja sendiri berjamaah beda. Hasilnya lebih banyak kalau berjamaah Lebih tentunya. banyak. Oke. Lebih cepat kita suksesnya Bu. Menarik sekali nih. Dari perjalanan panjang Bapak, tentu Bapak menyaksikan berbagai perkembangan di lingkungan KPU. Iya. Jika dikaitkan dengan tema kita hari ini, bagaimana sih Bapak memaknai kalimat KPU melayani di tengah efisiensi? KPU melayani Bu di tengah efisiensi ini adalah bukan berarti kita mengurangi pelayanan. Memang dari segi anggaran banyak dipangkas, banyak dirapikan untuk mencapai sasaran atau target tertentu untuk kita kerjakan. Tapi dengan efisiensi ini, karena program pemerintah, kami di KPU ini tidak menurunkan semangat untuk melayani. Kita bekerja normal, seperti biasa. Dan ini kita anggap sebagai tantangan tersendiri, challenge tersendiri. Mudah-mudahan bisa kita lewati masa-masa ini. Dan ke depan, saya bilang tadi, teman-teman di KPU ini jauh lebih semangat. Karena kita bangun chemistry dari dalam. Iya. Ya, lebih kompak, lebih sabar. Ya kan? Karena memang begitu Bu. Kalau kita mau sukses harus ada goncangannya gitu. Tapi ingat, goncang itu membuat kita lebih bijak. Iya. Iya. Berbicara tentang efisiensi, tentu berbicara tentang keterbatasan atau apapun yang dibatasin. Iya. Ya Pak ya, namanya juga efisiensi. Lalu sebagai seorang ASN Pak, agar tetap produktif meskipun di tengah sumber daya yang sangat terbatas, apa Pak yang harus kita lakukan? Yang pertama Bu yang harus kita lakukan sebagai ASN adalah kita harus menyesuaikan diri, adaptif. Penyesuaian diri ini yang sangat penting, kemudian pengenalan diri. Nah yang paling penting lagi adalah bagaimana kita menggali potensi yang ada dalam diri kita. Sehingga di dalam kita bekerja ini sangat masih bagus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang tentunya masyarakat yang lebih modern lagi, lebih kompleks lagi dan seterusnya. Jadi intinya adalah bagaimana semangat kita itu jangan pernah drop atau menurun. Karena kunci utama itu di semangat itu. Iya, Karena hanya semangat yang tidak bisa diperjualbelikan. itu dia. Jadi Habis itu akan dari benar-benar dalam kan. ya harus dari dalam ya Pak ya. Iya. Dan semua segala sesuatu itu akan menjadi membudaya apabila Betul. kita biasakan. Kita berbicara tentang seberapa penting budaya kerja Pak. Kita berbicara budaya nih, budaya kerja dalam menentukan keberhasilan dalam sebuah organisasi. Kalau berbicara budaya kerja memang konsepnya sudah jelas ya Pak ya. Iya. Memang harus kita ciptakan Iya sendiri betul. budaya kerja. Seperti kata Bapak tadi, apa yang kita pikirkan, bagaimana tadi, Pak? Apa yang kita pikirkan, Apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang kita dapatkan. apa yang kita dapatkan Iya. gitu. Yang kau pikirkan kita positif, ya dapatnya Mm-mm. positif. Jadi kalau budaya kerjanya memang positif Iya, ya positif. tentunya hasilnya pun Karena akan hati-hati, maksimal ya Pak, pikiran ya. adalah takdir.
pikiran adalah Betul. takdirmu. Ngobrol dengan Bapak asik juga ya Pak ya. Pak, kita dapatkan lama nih bertugas di lingkungan KPU. Apa sih Pak pelajaran terbesar yang Bapak peroleh dari pengalaman-pengalaman tersebut? Katanya dulu pernah bukan ngawal, maksudnya Bapak kan di KPU RI. Ya. Tupoksinya adalah pemilu presiden, ya pasti ya Pak ya. Waktu itu saya sebagai kabak protokol. Oh, kalau protokol. Ya. Gimana sih Pak rasanya bertemu dengan 3 calon? Kalau kami kan hanya lihat di TV gitu kan. Jadi waktu itu Ibu sangat berkesan bagi kami, dan itu adalah pengalaman hidup kami. Karena kami selalu ada tugas khusus, kayak dulu di Tsunami Aceh dari Depdagri kami mendampingi tugas pendampingan pemerintahan di Tsunami Aceh. Pada saat tsunami Aceh? Iya, saya tugas di sana 1 tahun 3 bulan. Kemudian pada saat pemilihan presiden kemarin, Ibu, kami dipecat oleh pimpinan sebagai kabak protokol. Tentunya sebelum ketemu yang lain, para kandidat Pak Prabowo, Ganjar, Anies, itu ketemu kita dulu. Iya. Nah, ini kesempatan. Nah, itu alhamdulillah, Bu. Fotonya di mana-mana. Tapi ada kebanggaan tersendiri, kami bisa melayani dengan baik. Iya. Nah, kami samakan semua, Bu. Begitu 3 kandidat datang, semua saya ucapkan selamat pagi, Pak. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Itu Pak Prabowo datang, Pak Anies datang, itu juga selamat pagi, Pak. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Begitu Anies datang, itu juga kami ucapkan selamat datang, Pak. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Jadi pelayanan yang sama ya, yang sudah distandarkan. Kita- Karena ketika kurang sedikit saja itu menjadi pemicu ya Pak ya. Ya, tapi memang harus Jelas sama. ya, harus sama Sama. ya Pak ya. Kalau di botnya Pak Anies harus ada akuanya, di sini harus ada akuanya. Di sini harus betul. ada tisu, di sini Iya. harus ada tisunya. Di sana harus ada buahnya, harus ada sama. Dan situ kami belajar, Bu, bahwa ternyata menjadi netral itu mudah sebetulnya kalau kita punya niat. Kembali ke niat. Iya. Kalau ada kurang, tinggal saya ngomong sama rumah tangga, Mas, tolong ya, tisu 11 ini belum ada. Wih, itu kan artinya komit kita dalam sebuah tim Iya, kerja ya Pak. betul. Nah, berbicara tentang tim ini Pak, bagaimana Bapak membangun kepercayaan dalam sebuah tim? Kalau mau membangun kepercayaan dalam tim itu sangat mudah sebetulnya. Pertama, sebelum kita bergerak, kita harus dapat data awal dulu. Kemudian terjadi komunikasi 2 arah. Bagaimana kita berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga tujuan kita sebagaimana kita rancang sama-sama itu bisa tercapai. Kalau istilah kami itu kan istilahnya ST. Biasanya orang mengatakan ST itu kan surat tugas. Ya, ST. Kalau kami tidak, Ibu. ST itu semangat dan target. Oh, Ah, semangat dan target. Begitu gitu semangat ada, begitu target ada, maka bismillah kita melangkah. Kalau di agama kita namanya ikhtiar, Ibu. Jadi kalau kita sudah berikhtiar, Ibu jangan pikir bagaimana hasilnya. Biarkan Allah yang mengatur hasilnya. Sama, kalau kita berbuat, Bu, jangan ya, biarkan masyarakat yang menilai. Dan mudah-mudahan masyarakat menilainya fair sama kita. Iya. Nah, makanya apapun kegiatan kita dilaksanakan, baik itu di kantor manapun, apalagi kita di KPU, Bu, anggap itu semua ibadah. Iya. Ya, kalau kita dihujat, ya kita terima dengan baik. Mudah-mudahan hujatan itu tidak benar. Itu adalah sebuah konsekuensi. Betul. Iya. Ya Pak ya. Terima dan kasih. Terima dan kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Dan gitu. berbahagia Pak, artikan memang Iya. Pak, dalam setiap tindakan, setiap apa yang kita kerjakan, kita selalu melibatkan Allah. Iya. Nah di sini saya lihat dalam 3 bulan ini Bapak sudah merangkul kami untuk bersama-sama beribadah gitu. Iya. Pada dasarnya memang setiap orang yang beriman tentu kita sudah beribadah ya Pak ya, tapi dengan beribadah bersama-sama memang menunjukkan solidaritas yang luar biasa, yang itu Bapak sudah mengimpun ataupun membangkitkan semangat itu. Dan saya sebagai salah satu dari peserta Bapak itu, saya berterima kasih dengan Bapak. Ayo kita sholat berjamaah gitu di lingkungan kantor gitu kan. Karena dari sana juga dari kita sholat berjamaah, kita pun akan bekerja secara berjamaah gitu ya Pak ya. Dan semua adalah karena kita melibatkan Allah, insya Allah semuanya dalam ridho Amin. Allah. Jadi Ibu izin saya menyampaikan juga bahwa satu kebanggaan bagi kami sebagai PLT di Sumatera Selatan ini adalah pada saat kami menyampaikan di rapat dengan teman-teman semua bahwa sholat itu nomor 1 sekarang. Ya, tidak usah lagi, jangan sampai kita memprioritaskan yang lain. Ya, kalau sudah waktunya sholat, kita harus sholat. Ya, membuat kami bangga dalam gini, Bu. Di sini nggak ada surat edaran, nggak ada Iya. tekanan, nggak ada paksaan. Kalau di tempat-tempat lain, Bu, ada surat edaran, bahkan ada absen loh, Bu. Nah, kalau di sini enggak, mereka dengan sadar, karena kita yang butuh. Nah, kita yang butuh. Iya. Dan kita dipertemukan orang baik. Makanya lewat waktu ini kita selalu isi dengan teman-teman yang baik. Yang lainnya selalu berjamaah tadi itu.
Oh gitu ya Pak. Iya Bu. Lalu juga kita memulai aktivitas kita di setiap awal pekan, di setiap Senin hari kita Senin, melaksanakan betul. apel. Awalnya memang eh, tentu dengan edaran gitu ya, perintah pimpinan. Tapi lama-lama kita menjadi kebiasaan gitu kan. Jadi kalau bisa karena biasa kita sudah melaksanakan apel pagi di setiap awal Iya, pekan. dan itu Bu yang saya sudah bangga juga sama teman-teman di KPU Sumsel ini, mereka sudah tepat waktu Bu. Iya, Karena kita bersepakat setiap jam 8.00 itu apel dimulai. iya, Nah, apa tujuannya apel? Adalah saling memberi semangat, dapat informasi terbaru 1 minggu ke depan. Nah, setelah apel itu kita lanjutkan dengan kumpul bareng lagi sama teman-teman dari semua bagian. iya. Jadi setiap kabak menyampaikan program 1 minggu ke depan. Dan semua teman-teman memahami dan mengerti apa yang akan kita kerjakan 1 minggu ke depan. Iya. Jadi ada gambarannya Bu. Dalam 1 minggu kita pasti Betul. ada kumpul ya Pak ya. Betul, tiap minggu. Dengan kita berkumpul lalu keluarlah Betul, inovasi, ide-ide. ide-ide yang bagaimana sih apa yang harus kita lakukan di tengah efisiensi ini Iya. gitu kan, semua terbatas tapi bukan berarti kita membatasin Betul. semuanya. Pak Zari, Ya. begitu banyak teman-teman ini yang bermunculan nih, pegawai-pegawai muda di KPU, terutama di KPU Provinsi Sumatera Selatan, begitu banyak ya. Karakter apa yang harus mereka pegang ataupun jadi panduan mereka dalam bekerja, Pak, kira-kira Pak? Nah, Ibu izin, menurut saya pegawai muda di lingkungan KPU itu harus memiliki karakter yang berintegritas, kemudian profesional, adaptif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, tapi semua itu Ibu perlu ada kerjasama yang baik. Karena di kerjasama ini semua kata kunci sebetulnya. Bahwa apapun profesinya kita, dimanapun kita bekerja, apalagi kita di KPU, itu butuh kerjasama yang baik. Nah, kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi artinya mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Iya. Intinya tetap kerjasama ya Pak ya, Ya. untuk mencapai suatu Kalau- satu Kalau tujuan. saya mengibaratkan, mohon maaf, sama dengan kalau kita sholat sendiri yang berjamaah beda Ibu. Iya. Kalau berjamaah itu jelas 27 derajat, sedangkan satu itu kan adalah satu. Itu pun masih verifikasi lagi. Iya, belum Kalau tentu berjamaah insya Allah sama. kalau berjamaah Iya. paling tidak ada satu selain dari kita. Makanya di KPU Sumatera Selatan ini kita ada slogannya Ibu. Mm-mm. Tetap solid, kemudian peduli dan kolaboratif. Betul solid. Peduli dan kolaboratif. Ya, SPK ya. SPK. Heeh. Oke. Ingat itu teman pemilih. Solid, kolaboratif, peduli dan Ya. kolaboratif. Kenapa kita harus solid Ibu? Kondisi saat ini yang kita butuhkan kata solid. Ya, solid itu artinya menyatu atau bersama. Kemudian peduli. Peduli itu hal yang kecil Ibu, tapi itu akan menghasilkan yang besar. Utamanya peduli pada diri sendiri. Iya, oke. Utamanya masalah kebersihan, kerapihan, masalah disiplin, kerjasama dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah kerjasama. Kita butuhkan kerjasama yang baik. Baiklah. Nah, Pak Zari nih, mungkin terakhir nih pertanyaan dari saya. SPK yang Bapak sebutkan tadi, apakah itu juga merupakan harapan Bapak untuk seluruh jajaran KPU Provinsi Sumatera Selatan? itu adalah satu harapan saya, Ibu. Jadi kita itu sebagai manusia normal pasti punya harapan. Saya berharap suatu ketika ini menjadi nyata. Ini bukan mimpi. Sepanjang kita ada kemauan dan kita mau bersama, insya Allah akan tercapai barang-barang ini yang kita sampaikan tadi. Dan sekarang sudah kita buktikan pelan-pelan, Bu. Selama kurang lebih 3 bulan kami di sini, itu SPK sudah berfungsi, Bu. Kita solid di setiap hari Minggu, bersepeda santai, ya kan? Pak, ya. Kemudian kita solid lagi di apel pagi hari Senin. Amin, ya. Kemudian di setiap hari Selasa kita senam. Bahkan kalau ada rezeki, Bu, kita makan ubi rebus, Kita jagung rebus. makan yang sehat-sehat. Betul. Yang dari kolesterol ya, Bu ya. Iya, menghindari kolesterol. Kalau Ya. kita mau sehat, Betul, baik, benar sekali itu Pak. saya, Bu. Iya, baiklah teman pemilih, cukup menarik kan obrolan kita pada hari ini dengan tema yang menjaga semangat, menguatkan pelayanan di tengah efisiensi. Efisiensi bukan berarti mengurangi semangat kerja atau menurunkan kualitas pelayanan kita. Efisiensi mengajarkan kita menggunakan sumber daya secara lebih bijaksana. Justru dalam kondisi seperti ini, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi menjadi semakin penting agar pelayanan tetap optimal. Demikian podcast kami pada hari ini.
Tetap saksikan kami dalam podcast KPU Provinsi Sumatera Selatan berikutnya, tentu dengan program Ngobrol Bareng KPU. Saya Felina Tresia undur diri, salam KPU melayani, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ngobrol Terima kasih Pak bareng Azari. di sini ya. Wah, ini luar biasa. Ngobrol lagi.